Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. 5 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik roboh menutup jalan. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah dan tempat ibadah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan alami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan hingga tertimpa pohon besar. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup jalan. Akibatnya, aliran listrik ke pemukiman penduduk padam sejak sore hari. Menurut warga, angin kencang datang dari arah timur disertai suara gemuruh saat hujan deras mengguyur. Hujan dulu, rintik-rintik, lalu terlalu lebat, terus angin itu berputar dari arah timur, mutar ke arah barat, langsung mutar-mutar di wilayah sini. Peristiwa tersebut mengakibatkan bencana, yaitu pohon yang rubuh menimpa rumah. Usai kejadian, warga bersama relawan dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material pohon yang tumbang. Pemerintah setempat menghimbau warga tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bangunan cagar budaya taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau ambruk saat digunakan untuk kegiatan study tour siswa sekolah dasar. Akibatnya sejumlah siswa terluka. Lantai 2 bangunan bersejarah taksi Belanda di Kabupaten Siak, Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa sekolah dasar Islam terpadu Baitul Ridho, Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan study tour sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Dari peristiwa tersebut kita peroleh ada 17 korban kejadian yang 15 diantaranya itu merupakan anak SD, kemudian 1 orang guru dan juga 1 tour guide dari cagar budaya. Untuk sementara, objek wisata taksi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup. Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik cagar budaya Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga.
bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Sudah.